Saudara kembali hadir menemani sore hari Anda bersama saya Ripka Ginting, masih dari lokasi lapangan Agatis Tanjung Selor. Dan pemirsa, kita harus mengetahui bahwasanya kemandirian ekonomi menjadi tantangan sekaligus kebutuhan bagi setiap daerah. Di tengah dinamika ekonomi global, daerah tidak lagi cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu langkah yang kini dilakukan pemerintah Kabupaten Bulungan adalah mendorong badan usaha milik daerah menjadi lebih produktif melalui inovasi air minum dalam kemasan, yaitu Kayanku seperti yang Anda lihat ada di meja ini. Sebuah upaya mengubah potensi lokal menjadi nilai ekonomi yang jauh lebih besar. Karenanya pemirsa, kita mau tahu ini bagaimana sebenarnya strategi pemerintah Kabupaten Bulungan dalam membangun kemandirian ekonomi melalui hilirisasi potensi daerah. Dan juga seberapa besar peran BUMD dalam menggerakkan roda perekonomian. Atau mampukah produk lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri sekaligus bersaing di pasar yang lebih luas. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Bapak Syarwani SPD MSI selaku Bupati Bulungan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Siap. Dan juga pemirsa telah hadir bersama kami Bapak Eldiansyah SE selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Danum Benuata. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ripka. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Dan melihat sebenarnya Kabupaten Bulungan ini Pak memiliki banyak sekali potensi-potensi lokal. Seperti apa sih kondisi terkini potensi yang ada di Kabupaten Bulungan? Ya tentu kalau bicara tentang potensi sumber daya ya yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya sumber daya alam seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ripka pada opening, salah satunya produk yang ada di kita ini memang berasal dari potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bulungan. Di samping beberapa potensi sumber daya alam di bidang yang lain termasuk pangan, sektor perkebunan, kita juga memiliki potensi pertama dari kecukupan lahan, keluasan lahan yang sebenarnya masih bisa sangat kita maksimalkan untuk bisa menghadirkan produk-produk dalam mendukung pertama isu kemandirian pangan secara nasional maupun juga dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal di Kabupaten Bulungan. Nah termasuk yang kita lakukan dalam beberapa waktu yang lalu, kita melonsing secara resmi AMDK air minum dalam kemasan Kayanku yang memang ini diolah langsung oleh teman-teman di BUMD Danum Benuanta. Dan tentu ini adalah merupakan salah satu produk di samping produk yang sudah dihasilkan selama ini oleh teman-teman Danum Benuanta adalah menghasilkan salah satunya produk AMDK yang kita sudah luncurkan secara resmi dan ini juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan upaya memaksimalkan potensi sumber daya khususnya sumber daya air sungai Kayan yang memang mampu kita bisa kelola untuk kita memenuhi kebutuhan kita. Di samping itu juga bisa berkontribusi baik dari sisi kemandirian BUMD kita Danum Benuanta dengan adanya unit usaha ini maupun juga berpotensi dalam rangka untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui aktivitas yang dilakukan oleh BUMD Danum Benuanta di Kabupaten Bulungan hari ini. Baik, namun untuk potensi di Kabupaten Bulungan kan tidak hanya sebatas air ya Pak ya, masih ada sektor perikanan juga. Sektor itu seperti apa Pak? Apa yang menjadi prioritas sebenarnya saat ini? Nah tentu sektor perikanan kita sesuai dengan kewenangan kita di Kabupaten, kita lagi mendorong untuk konsep budidaya di sektor perikanan yang nanti yang dikelola oleh teman-teman di Dinas Perikanan. Nah, termasuk pengelolaan hasil-hasil laut termasuk dalam rangka untuk menghadirkan yang namanya bahan baku untuk pembuatan pakan. Baik. Nah, pakan ini salah satu sumber bahan bakunya adalah hasil-hasil perikanan yang bisa diolah. Termasuk juga produksi jagung yang salah satunya di Desa Kelubir yang sudah berproduksi. Ini menjadi bagian daripada untuk memproduksi kegiatan-kegiatan pakan ternak maupun juga unggas karena memang ini menjadi kebutuhan kita Mbak hari ini. Apalagi dalam memenuhi kebutuhan kalau dari data kajian kita di pemerintah daerah Kabupaten Bulungan melalui Disperindakop, total kebutuhan ayam potong satu hari di Kabupaten Bulungan ini saja itu tidak kurang dari 8.000 ekor. Nah tentu untuk bisa menghasilkan ayam potong yang berasal dari Kabupaten Bulungan sendiri kan perlu untuk penyiapan dari segi bibitnya, dari segi penyiapan operasionalnya, termasuk juga yang memang cukup besar dan cukup mahal harganya adalah operasional untuk pakan tersebut. Nah sehingga dengan harapan kita kemudian dengan mengelola hasil-hasil perikanan, perkebunan jagung yang dihasilkan teman-teman ini bisa kita ke depan menghasilkan
pakan ternak yang bisa bermanfaat dan berdampak dalam rangka untuk peningkatan produksi unggas, ayam potong ataupun telur, ataupun mungkin kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pakan ternak bagi jenis-jenis yang lainnya. Nah, termasuk kami beberapa dalam minggu kemarin, Mbak, kita sudah melakukan kerjasama dengan Pajajaran. Universitas Pajajaran Bandung, kita melakukan kerjasama dan salah satu fokus kita adalah di sektor peternakan ini sendiri. Peternakan ya. Baik, kemudian kalau dari sektor pertanian dan perkebunan ini seperti apa sih Pak? Ya tentu di sektor pertanian kita fokus dalam mendukung penuh kebijakan Presiden dalam hal ini untuk kemandirian pangan secara nasional, termasuk ketahanan pangan, termasuk yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan tentu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang sejak tahun 2025 yang lalu, 24 yang lalu telah memberikan dukungan melalui Kementerian Pertanian sampai di tahun 2025 baik dalam optimalisasi lahan di tahun 2024 yang lalu kurang lebih 2.400 hektar di Kabupaten Bulungan, dan di pencetakan sawah di tahun 2025 itu kurang lebih 978 hektar. Nah, ini juga menjadi bagian daripada hulu kita untuk menyiapkan ketahanan pangan di Kabupaten Bulungan, khususnya pemenuhan kebutuhan beras ya. Walaupun mungkin hari ini mungkin ada beberapa titik lokasi di desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan yang memang menjadi sentral atau kawasan pangannya Kabupaten Bulungan. Nah, untuk di sektor perkebunan kita memang di Kabupaten Bulungan hari ini, Mbak, sesuai dengan visi misi daerah kita, kita membagi ada 5 koridor pembangunan di Kabupaten Bulungan. Salah satunya koridor barat, yaitu di wilayah Kecamatan Pesok yang memang 10 desa kita dorong untuk salah satunya produksi di sektor perkebunan. Dan hari ini memang salah satunya adalah melalui perkebunan coklat. Dan kemarin di sekitaran bulan Mei yang lalu kita telah melonsing bersama-sama salah satu produk yang ada di wilayah Desa Pejalin Antutan. Produksi coklat yang dihasilkan teman-teman petani di sana tidak hanya dalam bentuk bijian kering, tapi sudah dalam bentuk olahan bubuk maupun batangan yang sudah kita pajang dan kita jual secara resmi di Sarinah yang ada di Jakarta. Nah, itu memang murni hasil karya dari teman-teman petani yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya dari Desa Pejalin maupun Desa Antutan. Baik, ini kan kita sudah bawa ke tingkat nasional ya Pak ya. Menurut Bapak apakah itu mampu bersaing Pak? Saya punya keyakinan dari beberapa informasi yang disampaikan oleh jajaran manajemen Sarinah, itu produk juga didatangi dan diminati oleh warga masyarakat di luar wilayah Kabupaten Bulungan. Ya tentu ini juga kita dalam mempertahankan kualitas produk itu menjadi konsentrasi kita, fokus kita, supaya kita mampu bersaing dengan produk-produk daerah lain, khususnya yang bisa diterima di pasar yang bersifat secara lebih luas, khususnya di pasar nasional. Baik, kalau beralih ke BUMD ini Pak, sebenarnya seberapa strategis sih sebenarnya pemerintah itu mendorong BUMD sebagai motor penggerak untuk ekonomi daerah? Dan memang BUMD di Kabupaten Bulungan ini ada 3 ya Mbak ya. Salah satunya Danum Benuanta, ada PT BPR Bank Bulungan, demikian juga dengan Persada Bulungan Mandiri. Dan memang keberadaan 3 BUMD ini adalah sebagai pilar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat yang bisa berdampak secara multiplier langsung kepada masyarakat, khususnya bagi para pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan tentu diharapan kita dengan menjadikan teman-teman BUMD ini sebagai pilar penggerak ekonomi, ini akan mampu program-program menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, itu bisa dilaksanakan mampu didukung oleh teman-teman yang ada di BUMD di Kabupaten Bulungan. Sehingga peran BUMD di Kabupaten Bulungan hari ini menjadi sangat-sangat strategis. Salah satunya peluang pasar ya MDK ini, karena kita melihat selama ini mungkin bertahun-tahun, berpuluh tahun, konsumsi air minum yang kita bisa konsumsi secara langsung selalunya kan didatangkan dari Pulau Jawa. Nah, sementara kita memiliki potensi sumber daya air yang cukup banyak di wilayah Kabupaten Bulungan, khususnya di Sungai Kayan. Nah, ini yang kita dorong inovasi dari teman-teman Danum Benuanta untuk menghadirkan salah satu inovasi produk baru, yaitu dalam bentuk air kemasan, dalam kemasan, yaitu AMDK-nya Kayanku itu. Baik, kalau dari sisi BUMD-nya sendiri ini Pak Eldiansyah, seperti apa sih sebenarnya latar belakang dan inovasi apa sih sebenarnya yang mendorong BUMD ini menciptakan inovasi produk seperti ini gitu, bukan dari sektor yang lainnya? Ya, memang di Permendagri diamanatkan juga di nomor 7 tahun 2016 pasal 20, pendapatan BUMD itu bukan hanya dari perpipaan tapi pendapatan lain-lainnya. Ya, artinya pendapatan lainnya termasuk yang kita ganang, yaitu produk air mineral Kayanku. Jadi sebagai tombak transformasi BUMD itu bukan hanya dari segi penyediaan air bersih, tetapi juga orientasinya bisnis.
bisnis. Strateginya itu tadi untuk pertama meningkatkan pendapatan asli daerah seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, membuka lapangan kerja, menggerakkan sektor usaha pendukung, juga memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Baik, terkait dengan penyerapan tenaga kerja, ini seperti apa sih Pak penyerapan tenaga kerja yang sudah terserap ke Untuk MDK Kayanku. MDK ini? Ya saat ini kan MDK butuh satu shift itu dalam 7 jam, itu butuh 5 orang yang untuk mengoperasikannya. Seperti yang ada di layar televisi kita ini Ya, Pak ya? ini seperti ini yang sudah kita rilis. Itu ada 7, semuanya anak-anak asli daerah kita. Baik, Artinya mereka dengan lulus tes interview yang memang kita butuhkan dari kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan. MDK-nya, pabrik mesinnya itu. Jadi kalau memang produksi kita ini 1 jamnya itu adalah 2.000 botol per jam, Baik, yang 330 maupun yang 600 mili. baik. Untuk distribusinya sendiri, itu apakah langsung atau melalui pihak ketiga Pak? Seperti sampaikan Bupati ada 3 BUMD, tetapi yang perserodanya lah Bapak Bupati tekankan untuk mendistribusikan yaitu PT Perseroda BMJ. Jadi kami Perumda hanya memproduksi, PT BMJ yang mendistribusikan. gitu. Baik. Sejauh ini baru berjalan 2 minggu kurang lebih ya Pak ya. Seperti apa antusias masyarakat ini dengan adanya produk baru nih dari Kayanku begitu? Ya, harapannya alhamdulillah memang sudah banyak. Itu semua kan melalui Perseroda. Juga dari kami juga ada, tapi semua kami arahkan ke Perseroda. Tentunya bukan hanya dari OPD, pemerintah daerah, juga dari masyarakat, ada juga dari perusahaan-perusahaan yang langsung. Karena justru memang produk kita ini yang disampaikan oleh Bupati mungkin lebih murah. Itulah yang bisa kita brandkan untuk air mineral Kayanku. Baik, Pak Bupati, ini kan udah produk lokal nih, produk Bulungan. Apakah nanti akan dikeluarkan perbuknya untuk diwajibkan ini Bulungan menggunakan Kayanku ini? Kalau untuk di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, sejak di launching hari Senin yang lalu ya Mbak Ginting, itu saya sudah instruksikan langsung kepada OPD dalam setiap rapat-rapat yang dilaksanakan oleh teman-teman OPD untuk pemenuhan kebutuhan air minum dalam kemasan sudah tidak menggunakan produk yang lain. Baik. Sudah, jadi artinya apa? Belanja APBD khususnya belanja rutin yang ada di setiap OPD itu sudah kita arahkan, salah satunya pos belanjanya adalah menyerap produk AMDK Kayanku sebagai salah satu produk lokal yang ada di Danum Benuanta. Baik, dan untuk produksi kalau nanti di pasar ini permintaannya tinggi, apakah pihak BUMD ini mampu memenuhi kebutuhan pasar? Harapannya seperti itu, kami insya Allah pasti mampu. Saat ini kan kami hanya berjalan 1 shift dulu. Baik. Ketika nanti permintaan banyak, tentunya kami akan menambah shift 2 dan shift 3. Artinya 24 jam proses mesin MDK berjalan. Tapi sejauh ini sudah berapa ribu botol sih Pak yang diproduksi? Kemarin sudah hampir 10.000 botol, melebihi. Ini aja sudah kita produksi hampir 2.000. Itu pun pertama kita CSR-kan ke masjid dan gereja, kemudian kita promosikan ke masyarakat yang ada mubes, turnamen, itu untuk kami beri promosikan untuk mengenal air MDK Kayanku produksi kebanggaan daerah kita. Baik, dan jika kita memproduksi massal dalam artian lebih banyak jumlahnya begitu, tentunya harus ada yang namanya evaluasi dan skala prioritas perbaikannya ke depannya. Pasti. Itu di bidang apa sih yang mau difokuskan nanti? Sebenarnya kalau dari kami kan pastinya segi kualitas, bentuk botol, dan mungkin brandnya juga tentunya harus kita berikan promosi. Baik. Nah, kemudian kalau yang dari pemasaran mungkin dari BMJ-nya saja BMJ. yang lebih ini. Kalau dalam kita mungkin dari segi kualitas itu tetap kita jaga. Evaluasi juga bentuknya. Baik, kalau untuk desain ini, apa salah saya bertanya ke Pak Bupati Ya. nih? Apakah ini sudah mencerminkan kearifan lokal ini Pak? Ya insya Allah Mbak, dari desain ini kan memang kita sudah sampai haki ya. Dan itu sudah daftarkan secara resmi, terus kita BPOM-kan, IPRT-kan, termasuk juga halalnya. Jadi produk ini juga insya Allah sudah sempurna memenuhi standar yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Nah tentu cerminannya salah satu dengan memberikan nama merek Kayanku itu sudah menjadi kebanggaan. Karena bagaimanapun
Kayanku ini adalah salah satu sungai yang sangat strategis dan memang menjadi kebanggaannya masyarakat Kabupaten Bulungan yang memiliki potensi air yang tentu kita perlu angkat ya untuk lebih dikenalkan kepada masyarakat di luar wilayah Kabupaten Bulungan. Baik, dan ini kan brand nasional atau brand yang sudah lama eksis selama ini, tentunya susah kita untuk brainwash masyarakat. Ini bagaimana upaya dari pemerintah ini, Pak? Ya tentu itu yang menjadi tugas yang saya titipkan kepada teman-teman di BUMD ya. Tadi disampaikan ada 3 BUMD. 2 kerjasama antara Danum Benuanta dengan distribusinya melalui teman-teman dari Persiroda Bulungan Persada Mandiri. Nah tentu ini yang membuka akses dan mempromosikan secara langsung di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bulungan. Ya salah satunya kualitas air yang kita perlu jaga dan tentu saya sudah tugaskan kepada Pak Dir Danum Benuanta untuk benar-benar mengawal proses menghasilkan AMDK ini sehingga kualitas air yang kita produksi ini betul-betul terjaga. Nah sehingga ini menyangkut kepercayaan konsumen kepada produk yang kita pasarkan. Nah demikian juga dengan upaya-upaya kita mengenalkan kepada masyarakat kita di Kabupaten Bulungan melalui berbagai macam event yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan ini juga menjadi bagian daripada semangat kita untuk mempromosikan salah satu produk lokal yang dihasilkan oleh Perumda Danum Benuanta, salah satunya AMDK Kayanku ini. Nah memang kita menyadari bahwa sudah banyak produk-produk yang masuk ke wilayah Kabupaten Bulungan untuk dalam bentuk kemasan. Yang memang itu juga menjadi motivasi kita untuk mampu berkompetisi secara sehat dan memberikan keyakinan kepada masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa produk yang kita hasilkan ini juga tidak kalah dengan produk yang selama ini kita konsumsi dalam hal ini. Iya, kualitasnya juga harus sama dijaga. begitu ya. Baik, kalau untuk ini ya Pak ya, berdasarkan kajian ini, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh adanya nanti AMDK ini terhadap PAD? Ya tentu saya meyakini dengan adanya unit usaha yang baru dikelola oleh teman-teman Danum Benuanta ini akan berpotensi menambah dari pendapatan dari masyarakat dari Perumda Danum Benuanta ini. Dan memang karena memang saham mayoritas yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Danum Benuanta ini memang mendapatkan bagi hasil dari dividen dari pendapatan yang dihasilkan oleh teman-teman Danum Benuanta. Dan salah satunya dengan menghasilkan salah satu unit usaha baru ini akan bisa berpotensi untuk menambah pendapatan dari sisi pendapatan dari Danum Benuanta dalam hal ini. Baik, untuk Pak Eldin ini selain menghadirkan produk lokal seperti ini Pak, manfaat ekonomi apa yang kira-kira diharapkan dan dapat dikembangkan dari air Kayanku ini bagi masyarakat untuk Perumda maupun bagi peningkatan pendapatan daerah ini? Sektor apa lagi begitu? Kami ini kan ada 2, selain penyediaan air bersih, juga tadi sampai Bupati melalui MDK. Harapannya dengan adanya MDK ini kan memberikan kontribusi kepada daerah, kedua juga kepada masyarakat lokal, khususnya UMKM-nya. Jadi agar bisa berbisnis dan juga memberikan kebanggaan sendiri untuk mengkonsumsi air mineral buatan Perumda Benuanta, artinya daerah kita sendiri gitu, seperti itu. Baik, pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kaltara Bicara.